Apa kabar? Halo. Tanta. Aduh, Selebih gagah. Duduk. Tanta Fei. Oke. Tanta Fei. Bagaimana? Sehat-sehat Tanta Fei? Sehat, puji Tuhan. Sampai. Kamu di luar dang? Baru sampai, belum lama. Oh, dari mana doe? Biasa, bajalang-bajalang, toh. Bajalang-bajalang Mantap. cari angin segar, Kang. Iya. Om Lole. Iya. Nah, oke, selamat sore kembali lagi bersama Torang WBC dalam acara perdana podcast WBC. Nah, WBC itu wartawan bacarita itu hadir dengan konsep yang baru, kolaborasi dua media ini pertama di Sulawesi Utara, di mana ada media cayasiang.id dan juga pelopor berita, ya. Nah, kami menyajikan berbagai macam permasalahan yang ada di Sulawesi Utara, baik itu masalah sosial, hukum, pemerintahan, masalah budaya dan lain sebagainya. Nah, ini kita host Om Petu, ini Om siapa? Om Botak, Om Lole. Om Lole, Ah. dan ini Dan kita Fei. Tante Fei. Oke. Masih nona kah tuh? Oh, masih Nona. Sorry. Masih Nona gue Kalau tekang. semua bilang kan sudah mau laku. Kru, torang pe tema apa ini, Kru? Apa torang pe tema gue ini? Soalnya mesti ada tema yang torang mesti bahas. Mesti. Betul sekali. Mesti tema yang menarik. Menarik, Kang. Sadap bercerita Iyo. tuh. Apa torang pe tema? Penegak hukum yang nyanda ja pakai hati nurani. Kau ras kali itu. ini. Memang dapat aku nih Mantap tema itu. ini. Narasumber Hari siapa, Om itu Lole? masyarakat dah tunggu. Lagi dah angkat tangan, Kang. Betul sekali. Oh. Narasumber, Soada? So ada. Ini orang susah dia tuh narasumber memang yang sering menangani toh kasus-kasus tanah Oh, yang jago itu. karabas tuh mafia tanah toh. Tunggu dengar juga tanpa berlama-lama, Kang. Iya, Om Lole Undang dia. sering dengar, cuma ini Pak Lawyer ini baru nih kali mau hadir di sini. toh. Oke. Ya, mau orang undang sama-sama ya. Ini pembicara ya. Oke, silakan. Selamat datang. Selamat datang. Selamat sore, Pak Reza. Terima kasih Pak Lawyer. Makasih sudah datang. Hadir di wartawan Bacirita P Mabes. Toh? Mungkin perkenalan dulu, Kang. Perkenalan betul singkat, sekali. Kang. Ya, perkenalkan nama saya Reza Sofian, sarjana hukum. Pekerjaan saya saat ini selain wira swasta sebagai seorang pengacara di Sulawesi Utara. Oh, pengacara berarti memang tahu berarti ini masalah undang-undang Oh, hukum, pasti. Kang. So nak salah berarti orang Nggak langsung salah. sekarang. Iya. Fei, orang PT mah ini apa tuh penegak hukum yang nyandak ja pakai hati nurani, Kang. Hati nurani. Wah. Oke. Mana ada begitu Pak pengacara? Memang takut ada di tema ini. Ya. Memang nih kru udah siapkan. Sebenarnya sih kalau mau bilang cuma bikin malu, Oh begitu karena kita sendiri penegak hukum yang kali jaga malu dengan nih jaga lihat nih tamang-tamang penegak hukum lain nyak semua katu. Nyada Tapi semua. ya lebih banyak yang kita buku dapain caparuni ya, aduh kasihan bikin si kepala itu. Rata-rata Semuanya siapa, pada ya? bikin malu dan bikin si kepala. Kadang-kadang Heli mau mengaku penegak hukum di orang lain di masyarakat sudah jaga malu. Oh begitu Berarti tuh istilah yang orang bilang hukum itu tajam ke bawah, tumpul Tumpul ke atas. Itu lebih tepat. Nona Fake tahu tuh tajam ke bawah tumbul ke atas ya. Bukan tajam lain ini, Kang. Lain kemana? Bagaimana menurut Kira-kira gimana Pak Reza menurut itu Pak terkait? Reza? Kalau menurut kita sampai saat ini masih ada itu. Oh, begitu ya. Karena yang jangankan masyarakat, sedangkan kita penegak hukum sendiri udah bikin suka kali. Oh begitu Waduh. Penegak hukum yang lain bikin suka. Sekarang ini Jaba bisa kamari paturan wartawan itu toh. Mart orang File tomba cerita apa dang? Torang ini bukan cuma sekedar tanpa bacarita. Torang bukan cuma sekedar tanpa torang mau kongko babalamu. Mar paling tidak lewat torang pe acara ini ada hal-hal positif. Iya. Yang bisa para WBC sekalian yang sedang menonton akan tahu lah, paham tentang hukum atau undang-undang, terlebih khusus dengan ini torang pe tema ini. Iya. Toh? Nah, pernah enggak kira-kira Pak Reza tangani kasus kong kemudian berhadapan dengan benturan yang sangat keras di pengadilan misalnya? Sering Sering, sekali. Tapi yang ada satu perkara memang yang ya kalau mau bilang baking sakit hati, baking nafsu dengan baking memang rasa-rasa, dan kalau mau bilang lebih baiknya nak usah mau pakai pengadilan. Iya, Gitu iya.
Ini tuh dia bilang mafia pengadilan, bukan? Lain lagi. Mafia peradilan. Peradilan. Mafia hukum. Ada ya mafia peradilan nih. Dapat aku itu memang. Oh. Sunin tahu tahu. Soalnya ada kejadian kita perkara satu di Bitung. Ini kita kliennya ada kasih kuasa apa tuh orang, kon dia cabut tuh banding. Wih, ada begitu ya? Ya ternyata dia kerjasama antara DP tapi klien pemantan kuasa hukum dengan panitra dengan orang-orang pengadilan di Bitung. Ini kita juga mau bilang siapa DP orangnya etis di sini, toh? DP baik nanti proses hukum berjalan. Iya. Cuma memang jadi pertanyaannya kita, ini Badan Pengawas Mahkamah Agung ini petugas sebenarnya bagaimana ya? Soalnya kita semua lapor dari bulan Januari sampai sekarang. Kurang lebih 6 bulan ya DP jawaban. Ya DP tindak lanjut. 6 bulan. Selama itu kan nggak ada jawaban nih. memang dapat aku. Jadi memang ya Terkesan ditutupi ya. terkesan enggak tahu lah, mungkin belum ada waktu atau mungkin ada sesuatu. Iya. Itu yang orang belum tahu. Oke, untuk saat ini Pak Lawyer, dengar-dengar yang sekarang di lapangan ya, orang sebagai jurnalis ya, kebanyakan ketemu di lapangan. Iya. Maraknya itu mafia-mafia tanah. Mafia tanah. Mafia tanah. Mafia Banyak tanah itu, ya. banyak itu. Banyak toh. Banyak mafia tanah. Rasa bukan cuma kita yang sering temui di jalan. Iya. Nah, di lapangan ya. Kira-kira menurut Bapak gimana menyikapi ini persoalan ini? Mafia-mafia tanah. Sebenarnya mafia tanah ini kan dia muncul karena adanya kerjasama atau kesempatan yang diberikan oleh oknum pemerintah ya. Termasuk juga kurangnya disiplin atau kurangnya tegas ini penegak hukum. Atau mungkin ada kong kali kong. Nah, seringkali yang terjadi itu paling banyak menimpa masyarakat miskin. Jadi tanah warisan dari orang tua, tiba-tiba ada orang lain yang ada sertifikat. Nah, itu. Nah, Jadi sertifikat di atas sertifikat. bukan. Kalau Lain kebanyakan Om Lole kita dengar lain tuh. lagi. Masyarakat udah curhat Om Lole. Lain itu Lain lagi. lagi. Aduh. Dia ada lanjut. juga sama dengan itu ditertangani sekarang yang di Desa Pulisan, di Bitung, tuh tol, semua kan masih register. Iya, register. Masih letter C dong bilang. Iya. Nah, rata-rata letter C ini dia dongkong kali kong nintau bagaimana tiba-tiba sudah SHGB atas nama perusahaan, baru ada sertifikat hak milik, nyak jelas dari mana DP asal perolehan hak. Setelah lapor di penegak hukum, contoh polisi, ada juga polisi bermain. So, tahu-tahu ada pemalsuan, ada DP surat palsu, dong bilang di dalam DP surat SP2HP, dong bilang kata bukan tindak pidana. Nah, ini Itu kan yang Pak Reza ada tangani Iya. yang lalu itu. iya. Dan Jadi kita malu juga sih sebenarnya, karena kan polisi juga bagian dari penegak hukum toh. betul. Tapi posisinya dapat lihat di polisi di sini berpikir mungkin karena jauh dari Mabes Polri, Kapolrinya ada perintah lain di sini kok dia mau tahu apa? Bagejo. Yang penting aman di sini. Begitu Belum ya. tentu kalau ini orang miskin pengacara mau mampu mau ke Jakarta balapor toh. Iya. Padahal dorang nak tahu. Dong nih. Sekarang zaman sosmed yo toh, zaman viral. Apalagi ada wartawan bacirita, nanti tong bacirita kalau tuh Tong se nyanda viral. bagus-bagus. Tong se viral. Tonggas. Yo toh. Nah, bagaimana Karena itu Pak Lawyer? Di dapur Ya. wartawan bacirita ini memang semua tong mau olah. Kalau kita sih lebih suka Lanjut, begitu memang. Soalnya terlalu meresahkan. Iya. Karena masyarakat mau percaya bagaimana ini penegak hukum kalau model begini. Betul. Ini mengaku kan Indonesia kan dunia hukum, negara hukum. Negara hukum kemudian penegakan hukum, DP penegak hukum abu-abu model begini bagaimana leh? Iya. Nah itu yang jadi persoalan loh. Makanya banyak kali masyarakat kecewa. Betul. Kecewa bukan karena torang pengacara yang sobat berjuang mati-matian mau bela, tapi DP hasil yang dorang kecewa karena biarpun orang pengacara berusaha bagaimana mau bela dompet hak, kalau penegak hukum yang lain berbilang nyanda atau mungkin ada sesuatu, Akhirnya abu lagi. akhirnya tetap ujung-ujung kemari masyarakat miskin yang dikorbankan jadi kalah. Betul. Nah, ada juga yang kejadian di Pulisan. Ini perusahaan nyari dasar jelas dari mana, ada SHGB. Kok kitanya begini Menarik orang. ini. Berarti selama ini masyarakat di desa Pulisan ini cuma ada manumpang dong.
Iya. Masa semua tuh tanah di Pulisan semua saudara punya? Kok masyarakat selama ini udah tinggal di sana jadi apa dong? Cuma menumpang terus. Iya. Atas nama satu orang. Atas nama satu perusahaan. Satu Oh, perusahaan. perusahaan, ya. Iya. Berarti ini memang kasus ini menarik ini sebenarnya. Ini boleh orang mau investigasi ini tuh supaya artinya lewat Harus. masalah ini ada jalan keluar lah. Harus itu. Ada juga di Tongkaina. Lain Oh, lagi banyak, itu. Ada. Tongkaina juga ada. Tiba-tiba ada satu nama perusahaan di situ yang kemudian kong kali kong dorang backing bodok masyarakat dengan cara bilang oh ini doi panjar backing surat perjanjian akan jual beli. Kalau akan kan berarti belum semua tuh. Iya. Baru panjar. Tiba-tiba sudah sertifikat di atas tanah. Nintau dari mana DP jual beli yang terjadi di hadapan pejabat pembuat akte tanah. Padahal sudah jelas dari aturan mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan pemerintah terkait dengan pendaftaran tanah tahun 61 maupun sekarang tahun 97 yang dipakai tetap harus melalui pejabat pembuat akte tanah. Tiba-tiba sudah ada sertifikat di atas masyarakat miskin petana. Yang nyak jelas nintau dari mana dompet dasar perolehan hak, dari mana dompet dasar backing jual beli. Iya. Nah, itu banyak sekali terjadi. Nah, yang kita tangani di Sulawesi Utara ini kurang lebih sekarang sudah ada 5 sampai yang terakhir ada 6. 6 case ya. 6 dan semua Khusus rata-rata mafia orang tanah. miskin. Mafia tanah bermain semua. Yang kita sesalkan terlibat oknum-oknum pemerintah. Padahal harusnya negara kan melindungi. Betul. Negara melindungi ini masyarakat. Iya. Tapi yang terjadi justru oknum-oknum negara sendiri yang membuat ini menjadi persoalan. Iya. Nah, satu lagi case ini Pak Lawyer yang sempat kita temui di lapangan ya. Saya kuat kok Secara Tata langsung Fei. ya. Oke, sorry. Bicara tentang Saya kuat, saya kuat saya kuat. sedikit. Maklum ada sedikit gangguan. Oh di iya. suara. Lanjut. Jadi kalau mau bikin sertifikat tanah, itu semacam ada kong kali kong di instansi terkait. Jadi so tahu kan sama. Iya. Jadi kalau mau urus itu di mana, Iya. instansi apa itu. Nah, jadi kalau mau dibilang mafia tanah itu bukan dari luar, Dari dalam. dari dalam itu instansi sendiri. sendiri. Betul. Ya, Nah, begitu. seperti itu. Mantap tahu nu. Tuh, ini kita alami sendiri soalnya, Om Lule. Cuman terkadang juga lekang bukan instansinya kok yang salah, ini oknum kok. Seperti itu. Oknum. Lebih ke oknum Iya, sih. oknum ya, ini yang betul. memang- Cuma kan akibat dari ini oknum ini dia kan menimbulkan hak baru. Nah, itu dia. Hak baru kepada orang yang sebenarnya nggak berhak. Betul. Iya. Nah, kebanyakan itu kan Menyalahgunakan wewenang lebih tepatnya Iya. mungkin ya. dia kan sebenarnya berawal dari pertama kalau dia masih register kan dari pemerintah desa. Hukum tua kah, lurah kah. Nah, baru kan dia meningkat kepada camat. Baru dia kemudian meningkat kepada BPN, kabupaten atau kota, baru dia minta izin lagi contoh dari BPN provinsi Betul. atau wilayah. Nah, seperti contoh-contoh yang terjadi juga kan kita udah pegang juga sampai itu masalah di Grand Kawanua. Nah, ini Grand Kawanua ini juga kan ada tuh oknum ya penyidik lah di kepolisian Sulawesi Utara yang dulu bukan sekarang. Ini oknum ini dia so tahu-tahu ini perkara harusnya dilanjutkan. Nintau bagaimana model tiba-tiba orang bilang soalnya nggak bisa lanjut kata. Makanya Bisa jelas begitu ya? juga hanya ada DP surat apa-apa pak klien bahwa so dihentikan kek, so di apa kek atau cuma sebab diam. Berarti ada something Belum wrong, tahu. Kang. Iya. Yang jadi. Tapi Patut dipertanyakan itu. orang ini boleh salah ketuk yang sekarang toh. Yang sekarang kita rasa juga orang mungkin mau untuk maju. Yang penyidik-penyidik sekarang kan bagus-bagus tadi di Polda. Iya. Nah, kalau kita lihat mungkin orang akan mau berusaha untuk bantu lagi untuk masyarakat. Karena kita juga ketuk terus terang kurang minta kita pengacara berapa, tapi yang pasti kita sekarang baru mau lanjut. Iya. Baru mau lanjut pegang ini perkara, cuman kita lihat ada permainan sih kalau dulu. Iya. So jelas-jelas kok sampai ada surat penyitaan dari pengadilan tuh tanah dengan tuh sertifikat hak guna bangunan, tiba-tiba sekarang so tambah diam. Banyak sekali banyak kasus sekali. tanah. Jadi ada pengacara yang sebelumnya kok toh dengan ini so Marisa ada. berapa? Mar Pak Reza ini memang terkenal kok jaga bantu tuh orang-orang susah. Iya. Nah, Om Pak Lule Reza sering dengar itu. Om Lule sering dengar tuh. Dengar. Pak Reza ini kan
mungkin orang mau tanya Pak Reza, apa motivasi Pak Reza mau bantu ini orang-orang susah? Sementara kan kalau orang bantu orang susah itu kan otomatis ya ada DP cuan toh. Iya. Nah, apa yang Pak Reza motivasi sehingga mau suka bantu pada orang dong? Sebenarnya sih kita bukan motivasi kok. Kita sebenarnya melaksanakan apa yang kita dapat sumpah waktu kita jadi pengacara. Oh, ada DP sumpah. Ada DP sumpah. Betul. Jadi kita kan bersumpah ini bukan pak manusia, Iya, betul Kang. pak Tuhan toh. Iya. Jadi yang kita backing ini dia, walaupun memang kadang-kadang sonyak mampu nih diri, kadang-kadang ada juga yang kalau rupa berkas masih kurang dan kita lihatnya terlalu bagus DP berkas, kemudian walaupun dia orang miskin ya tetap kita mesti bilang belum boleh, kita mau bantu. Iya. Kalau berkas katanya nyana belum lengkap, kemudian kita semua bantu kan, dorong semua berharap banyak pak kita. Betul. Sedangkan kita so tahu bahwa ini berkas belum lengkap. Iya. Lebih baik kan kita minta tunda dulu. Nah, yang terjadi sebenarnya ini berawal dari kita sendiri sih. Siapa kita bilang kita udah bersumpah? Karena sebelum kita jadi pengacara kita sempat dikriminalisasi juga oleh Polda Sulut sebenarnya. Penyidik Iya. sih, oknum. Pernah dikriminalisasi. Pernah. Kita korban, kemudian kita yang jadi tersangka. Waduh, Memang tak putar Kang. Iya. Dari korban kok jadi tersangka. Iya. boleh jadi begitu ya. Nah, ini pernah juga kita podcast yang lalu dengan Tribun sih. Orang pernah tanya juga ini masalah ini. Apa yang mendasari kita jadi pengacara? Sebenarnya kan kita 2004 kelar kuliah, nanti jadi pengacara 2014. Nah, 2013 itu kan kita dikriminalisasi. Oh begitu ya. Oh, karena dikriminalisasi itu Iya. sehingga memang tergerak kita hati nurani untuk bangkit melawan ini orang-orang kurang ajar. Iya. Oknum-oknum nyana semua. Iya. Karena kita lihat banyak juga teman-teman di penyidik, kepolisian bagus-bagus. Iya. Cuma banyak juga yang kurang-kurang ajar. Tapi ya, orang katuk ini boleh menjudge semua toh. Orang nggak bisa mengeneralisir semua. Betul. Karena yang ada di instansi sama di yang sekarang lembaga katuk tersebut. Kapolri sekarang kan kasih dompet slogan sekarang kan presisi. Nah, persoalannya kan presisi, Mabes Polri oke, presisi. Daerah karena jauh dari pusat. Nah, Iya. Apalagi kalau sudah di pulau-pulau terpencil, so lebih gila lagi dunia backing. Nah, kalau orang pengacaranya hadir untuk membantu ini masyarakat bagaimana? Tapi nggak sedikit juga sih oknum pengacara yang kurang ajar. Banyak Banyak. Bahkan kadang-kadang kita sendiri jaga lihat ini teman-teman pengacara lain yang sonin tahu diri dah. Mungkin tapi pikir ini orang-orang penegak hukum ini dia tahu takut Tuhan tuh. Atau dong berpikir mungkin ini Tuhan ini nyana ada tuh. Nah, Iya. Bahaya bahaya kalau sebegitu. Karena kok sekarang ada yang tahu-tahu salah mau berusaha bikin jadi benar. Kong tuh benar jadi salah justru. Salah. Nah, itu Jadi ini kok Tompe Pak Lawyer Reza ini dari keluar tuh unek-unek tuh. Iya. Bagaimana tuh ada bantu masyarakat, ada urus Iya. ini, urus kasus tanah ini tuh. Tapi mentoknya bukan di mana? Di lembaga tersebut. lembaga tersebut. Iya, Miris sekali memang. Yang diduga ada oknum-oknum yang apa Pak pengacara? Mafia Kurang aja. Mafia peradilan, Oh, mafia peradilan. hukum. Nah, Jadi itu. semacam-macam Kang Fik. Itu Ada ya. mafia peradilan, ada mafia tanah lah. Coba nih bayangkan nih, kalau mafia hukumnya nggak ada, otomatis mafia tanah pasti akan diberantas habis-habisan. Iya, Betul betul. Itu. Kalau Sebenarnya itu DP poin. mafia hukum berjalan tegak lurus, pasti habis nih mafia tanah. Iya. Betul. Mar DP persoalan sekarang, Jokowi setengah mati, Tompe presiden setengah mati. Tapi kalau nyak didukung oleh DP anggota yang di bawah bagaimana? Betul. Nyak berguna semua biar presiden mau taruh 5 DP mulu. Iya, betul. Betul sekali. Itu no. Memang ini yang jadi catatan serius lah untuk pemerintah, untuk para lembaga-lembaga atau instansi-instansi terkait terkait dengan masalah Bahkan ini. ada yang jual-jual nama pemerintah, gubernur penama dong jual. Aduh, Iya. ngeri. Kita perkara tol Man, di itu ada DP hukum itu kalau jual-jual nama begitu. Itu kan DP nama pencatutan nama. Ada karena itu. Ya tergantung yang merasa dirugikan melapor. Iya, kalau dia lapor karena pasal. Cuma ya sama dengan kita ada perkara tuh tol di Bitung tuh. PPK tol sendiri bicara apa kita. Biar nggak nambah sampai di mana yang nanya mau menang.
DP kenyataan dorang cabut tuh banding. Dong bikin kalah memang, tapi dengan cara ruci bukan dengan cara kita memang kalah. Karena kalau kita memang kalah ya, dorang alat buktinya ada bisa menang pe kita. Mungkin lantaran dong takut kita dong boleh sekali, dong bikin begitu. Nah akhirnya kan gugatan ini ketika kita mau gugat ulang baru kan jadi nebis in idem. Iya betul. Perkara pernah diuji toh. Iya. Nah, dorang kok bikin begitu lantaran apa? Lantaran dong dapat tahu ada satu pihak minta damai. Nah, kita minta permohonan di pengadilan untuk perdamaian satu pihak ini. Harusnya kan turun putusan pengadilan tinggi kan perdamaian. Yang ada justru turun kamari pencabutan. Kita bingung, siapa ini begini? Iya. Cek kita surat perdamaian di berkas perkaranya ada hilang. Ya, Di pengadilan Bitung Bisa begitu, hilang. Ada panitera yang lalu yang bermain dan tahu panitera betul atau mungkin DP orang-orang. Ya orang juga enggak tahu, enggak bisa langsung tuduh toh. Tapi yang terjadi seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan nanti kita dapat itu di panitera yang baru. Begitu dia buka, kita sama-sama buka dengan dia tuh berkas, cari lihat. Nggak ada sama sekali kita perdamaian satu pihak itu. Padahal kita udah bikin tanda terima dengan dorang. Iya. Nah ini menurut Pak Reza apa itu? Kenapa sampai begitu dong? Berarti ada sumber apa? Ada apa, sesuatu tentu baku nego atau apa yang terjadi toh. Kalau di ilmu kedokteran kan di rumah sakit dong bilang DP diagnosa. Apa sih ini penyakit kanker ini kenapa sampai dapat kanker? DP diagnosa apa? DP akar permasalahan dah. Kalau dokter lah yang Om Lole. Bagian kesehatan. Jadi menurut Pak Reza apa pun sampai begitu bisa hilang DP berkas apa segala macam dan maksud bisa hilang. Nah, DP akar muasal itu semua karena keserakahan, Kang. Serakah, Kang. Serakah. Kenapa kita bilang serakah? Karena nih orang-orang di dalam pengadilan ini kan digaji oleh negara. Iya. Betul. Harusnya kan puas. Betul. Cukup harusnya toh. Mungkin nak puas serakah baku atur dengan ini ya mungkin ada mencari lebih tuh. Iya. Begitu ya. Sampai akhirnya mau bikin orang pihak hilang. Cuma gara-gara yang penting dorang popoji sendiri kena. Berarti kalau ada tuh begini boleh bertobat Jo Kang. Boleh bertobat. Dengar baik-baik. Tuhan semua datang. So ada kuat gaji, kong rekennya DP puas kamari. Iyo, dengan nanti Toren juga next akan mau ada program visit. Visit kepada mereka-mereka yang mungkin merasa terzolimi, dorang-dorang yang mungkin merasa tidak adil lah, toh. Nah, supaya paling tidak ada keadilan lah. Betul. Mungkin kalau misalnya andai kata ke depan Pak Reza, kalau ada orang ketuk yang memang butuh bantuan, kira-kira Pak Reza siap bantu enggak? Pasti kita bantu. Karena memang pengacara itu kan DP sumpah itu untuk membantu. Oke. Cuman memang yang sama yang tadi dah sentil toh. Iya. Ya DP cuan. Nah, toh. PD ini dah. Betul. Memang kadang-kadang rupa kita jaga bantu nih masyarakat miskin. Kadang mau suka cepat jadi lama lantaran memang ini yang terkendala selalu. Nah, masa kita berjalan isi bensin air? Iya. Atau masa kita berjalan kaki? Mau urus orang perkara kan ya mungkin. Pasti mesti pakai kendaraan. Iya. Nah, kadang-kadang terkendala di biaya memang. Tapi kita syukur memang kita tahu juga mungkin ini yang Maha Kuasa yang memposisikan kita harus begini. Kadang-kadang subsidi saling silang sih. Dapat klien yang ada dapat dari A, klien A, Pak Reza subsidi bantu tuh miskin. Tuh orang miskin. Iya. Itu dong bilang luar biasa. Bilang memang berkat dulu kasih. Luar biasa ini. Jarang-jarang berkat Tuhan sadia di lain. Ini. Berkat Tuhan sadia di lain tuh di saat Pak Reza bantu orang lain. Makanya kita bilang jarang mau dapat pengacara begini. Iya. Karena orang biasa kalau sudah dengar pengacara dong sudah 1 jam berapa, setengah jam berapa atau berapa tuh. Ya sampai hari ini sih kita kalau cuma konsultasi nggak pernah minta doi. Gratis. Iya. Nah, Mar tunggu. Orang mesti kembali dulu tuh tompe tema apa tadi tema penegak hukum supaya yang nyanda alur cerita. Dia pakai apa? Hati Kru. nurani. Yang nggak pakai hati nurani. Penegak hukum yang nggak pakai. Yang nggak pakai hati nurani. Nah, Om Lole ada kawal salah satu case juga ini
kasus tanah. Mantap ini. Dengar gua. Nah, Jadi ada yang torong so tulis di berita toh, Umpetu toh, iya. bahwa kawasan yang dikeluarkan oleh BPN toh dianggap prosedural, Pak Lawyer. Kenapa? Karena pihak ahli waris ini sudah dapat putusan inkrah. Mahkamah Agung. Iyo. Tetapi pihak lawan dorang ini tiba-tiba muncul sertifikat baru. Sedangkan yang ahli waris ini dompet register itu tahun 65 1965. 65. Nah, yang orang ketahui bersama bahwa kalau mau muncul sertifikat, otomatis kan harus mengacu dari DP register toh? Betul. Nah, kenapa register baru muncul? Nah, yang Om Lole mau tanya ini, orang mau tanya di sini, Pak pengacara, kira-kira langkah sesuai tema ini. Bagaimana tuh penegak hukum ini mau lihat ini kasus-kasus begini? Jangan tuh rupa ini kan ahli waris yang orang dah urus dompet kasus ini dah kawal lewat media. Iya. Orang boleh dikatakan mentok. Yang tidak dapat nih keadilan. So bingung mau cari di mana nih keadilan ini. Toh? Sebenarnya kalau bicara soal hati nurani itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Nah, cuman yang kita mau kupas ini masalah yang Om Lolek datanya ini dia. Iya. Sebenarnya kalau penegak hukum yang benar atau penyidik yang benar melaksanakan DP tugas, yang dia harus lakukan lebih dulu kan adalah membuat penyelidikan. Begitu ya. Nah, penyelidikan ini kan termasuk dia harus turun ke lapangan. Dia mesti pergi di kantor desa atau cek semua, kelurahan. Kang. Dia buka ini buku register, minta keterangan resmi dari lurah atau ketua. Begitu DP langkah Nah, itu. baru dia minta memang apakah benar ini register ini sudah ada peralihan hak. Kalau tak tulis di buku register tidak ada peralihan hak, berarti ya sudah jelas bodong. Iya. Ya sertifikat itu muncul bodong. Jadi tanda tanya besar itu. Baru kan mengacu dari kita bilang tadi itu peraturan pemerintah tahun 97 terakhir kan itu terkait dengan pendaftaran tanah. Nah, itu kan harus dibuat di hadapan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Kalau nak melalui proses itu berarti sertifikat ini bodong. Iya. Nah, yang terjadi adalah banyak sekali oknum BPN yang backing ini jadi masalah. Dorang selalu kalau jadi tergugat kan bukan tergugat, tapi turut tergugat. Seakan-akan lempar dosa. Betul. Kalau di PT UN kan ada batas waktu 90 hari sejak diketahui toh. Iya. Nah, kebanyakan kan PT UN juga ada juga hakim-hakim yang nakal di PT UN. So jelas-jelas ada masyarakat pihak, dorang bikin kalah lagi. Tapi nyak semua. Iya. Ada tuh yang lain bagus banget. Ada yang bagus. Makanya itu kemarin memang orang yang disenai di berita itu kan memang diduga sih. Iya. Diduga oknum toh BPN mengeluarkan sertifikat apa? Bodong. Diduga, itu kan diduga. Itu kan diduga. Dan ada satu lagi. Nah, ini kita mau minta pendapat dari Pak Reza. Ini ada putusan pengadilan yang sudah inkrah terkait dengan pembayaran ganti rugi yang menimpa salah satu ibu di daerah Minahasa Utara. Nah, di mana lahannya itu dirusak yang kemudian diminta ganti rugi. Nah, ada tiga lembaga yang diputus oleh pengadilan harus membayar ganti rugi. Yang pertama sudah membayar. Nah, yang kedua dan yang ketiga ini belum. Yang kedua ini BPN. Nah, ini sampai sekarang itu belum dilaksanakan pembayaran karena alasan ini dan itu. Padahal DP berita acara dari pengadilan suka luar diwajibkan dorang untuk membayar. Sampai sekarang itu belum. Itu bagaimana menurut Pak Reza? Kalau kita melihat itu sih semua kembali kepada sama yang kita bilang tadi, balik ke negara. Negara harusnya menjamin. Betul. Karena negara kalau nyak menjamin ini masyarakat, otomatis lebih baik kasih bubar ini negara. Bikin apa ada negara kalau nyak bisa jamin masyarakat? Iya, betul. Ini keras komang ini. Strike memang. Karena apa? Karena sama dengan ini kasus Pertamina di Bitung. Sampai hari ini nyak bayar-bayar, so jelas-jelas dorong so kalah. Iya, Kang. Sama dengan berarti banyak ini kasus-kasus begini yang tidak terselesaikan. Iya. Setelah menyurat
kita kan pernah pegang kuasa juga itu, Pertamina. So menyurat sampai Pak Ahok, Komisaris Kang. komisaris kita Komisaris menyurat, Pertamina. ada DP tanah terima Pak kita. Nyada tanggapan sampai hari ini. Oh, Dorang pe alasan ahli waris kok kata babakalai. Jadi kata dorang ni mau bayar. Loh, Iya. di putusan so jelas ada bilang kan ngoni bayar DP biaya sewa dan keluar dari situ. Iya. No titip jutu doi di pengadilan, nanti ahli waris yang merasa berhak ambil tu doi. Begitu. Iya. DP simpel kan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Pertamina mati, tu tanah itu selain mau bayar kata sesuai putusan, so mau bayar juga tu tanah. Mal kata ni mau bayar kalau ahli waris kata masih bakalai. Jadi mau tunggu ahli warisnya bakalai. Aduh. Kan Damai dulu dan lu. kalau mau ikut dibutulkan, kalau memang ngoni mau bayar sesuai ngoni pe mau jadi milik negara, Iya. pakai jo tim appraisal no. Nah, Kan masyarakat juga kan tetap harus ikut. Ini kan demi kepentingan publik. Titip jutu doi di pengadilan. Nanti kalau yang berasa ahli waris, tunjukkan semua DP dokumen terkait dia sebagai ahli waris, ya ambil tu doi no. Iya. Atau ambil sesuai putusan. DP putusan kan ada soal dari pembagian hakim dataru. Tinggal mau ambil sesuai ngapain hak no di situ. Iya, betul. Mar, apa yang terjadi? Pertamina sampai hari ini mau bayar lagi. Apa DP guna? Ini pengadilan, tuh hari kita minta eksekusi. Takut mau kasih bajalang. Oh, ini kok kata publik, kepentingan publik. Jadi ini boleh eksekusi. No, beki apa ada pengadilan kalau begitu, Dang? Bubar justru satu kali. Beki apa nih? Banyak orang jadi Beki apa nih orang jadi pengacara? Di negara ini dia, ini boleh mau jamin kepastian hukum pemasyarakat. Bubar satu kali ya semua di negara. Iya. Disitulah dipertanyakan di mana dong hati nurani. Iya. Gitu. Itu no. Karena nggak ada hati nurani, itu yang terjadi. Iya, Akhirnya lebih banyak masyarakat yang nggak percaya dengan hukum. Betul sekali. Betul. Masyarakat lebih gerah dengan ini persoalan-persoalan hukum yang pada akhirnya masyarakat kecil selalu dikorbankan. Iya. Iya. Jadi lewat ini yang Tonda cerita ini, angka kepercayaan tingkat kepercayaan masyarakat otomatis jadi menurun kalau lewat cerita-cerita begini. Iya, karena Yaitu, ini bagaimana baru sedikit sana kasus ini. untuk nak dapat keadilan, dong lihat nih penegak hukum ini rupa sama dengan Tante Feida bilang tadi. Bagaimana? Tajam ke bawah, Tumpul ke atas. tumpul ke atas. Tajam ke bawah, Tumpul ke atas. Sudah Aduh. diulang-ulang dah. Jangankan Sudah masyarakat, dijabarkan tadi. Iya. jangankan masyarakat yang sudah percaya, dan kita penegak hukum salah satu penegak hukum kali sudah percaya. Ini ini. So Sedangkan bingung. penegak hukum saja so bingung, so nggak percaya dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi sahabat WBC, ke depan itu nanti torang kalau ada case-case yang menarik untuk diangkat, itu torang akan kupas sampai memang DP akar-akar. Jadi mungkin kalau ada kendala, ada masalah yang terjadi di lapangan, mungkin boleh hubungi Pak Torang Kang Ya. di nomor di sini ini ya. Lihat di nomor di bawah ini ya, di sini. Dia di deskripsi. Nah, kemudian nanti juga Torang mau ada pembahasan lain. Yo. Mungkin Pak Reza kalau boleh ke depan kalau Torang baca cerita ulang masih boleh Kang, entahkah di Boleh, sini boleh. atau Yo. juga mungkin di tempatnya Pak Reza, itu biar Torang juga kan ada program keluar toh. Kalau tervisit langsung Kang, Kang. Boleh. Iya. Jadi mungkin itu saja Kang Torang pe pembahasan ini hari. Ada tambahan Om boleh? Mari DP penutup begini, Pak Reza. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa kesimpulan apa? Nah, jadi mafia tanah ini di Sulawesi Utara itu ada kecenderungan ditemukan adanya maladministrasi. Iya toh? Paling banyak itu. Atau DP lebih jelas perilaku melawan hukum, Kang. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Dari tingkat bawah Sampai atas. sampai di atas. Betul. Itu dia. Pompe tuh goyang kapal aku Bang tuh begitu memang. Memang Jadi semua ini mau diberantas, DP jalan satu-satunya tuh penegak hukum, Kang. Penegak hukum Kembali harus, ke hati nurani. harus berhati nurani, Harus berhati harus nurani, benar-benar lurus tegak. lurus. Bela Harus tuh berhati betul. nurani, harus lurus tuh jalan, bela tuh betul. Mana yang mau dibela itu tuh dibela. benar katakan benar, salah Salah katakan salah. Oke. Dan yang terakhir, kalau mau cari tuh pengacara sama dengan Pak Reza. Iya. Iya, Memang toh? berjuang betul-betul. Berjuang Salah betul-betul satu mau contoh. bela tuh masyarakat, Ah. toh? Iya. Memang Iya. cinta dengan masyarakat yang
kaum marginal, iya toh. Iya, yang lemah, nyada doi, yang yang nyada doi. doks. Iya, betul, betul. Begitu. Ya, Oke. sedikit juga katuk kita dicoba-coba oleh lawan toh. Mau bikin dong bilang orang mana bilang peda sangir. Iya. Peda sangir. Iya. Cuma Tajang kiri kanan. Gimana nih peda sangir? tajang dua sebelah dong bilang. Oh, cagak. Dua-dua tajang memang. Oh, gitu. Cuma ya tetap kembali ke hati nurani. Kembali ke Iya. hati nurani semua. Karena kalau kita mau begitu berarti kita sama dia mau bikin celaka tapi diri dengan anak bini. Iya. Karena doi begitu kan doi haram. Iya. Oke, Pak Reza, torang ada satu tagline dari WBC. DP tagline itu sebelum torang tutup, DP tagline WBC tanpa bacarita bukan babise. Nah, Nah, jadi ini torang semua mau tagline dulu sebelum tutup, Kang. Iya. Oke, jadi DP sekali lagi DP tagline WBC tanpa bacarita bukan babise. Oke, terus mau tutup Bagaimana Tafe itu? Mantap itu? Oke. WBC tanpa tanpa bacarita bercerita bukan babise. Oke, thank you.